teman-teman, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin membagikan hasil diskusi kami mengenai Learning Management System dalam pembelajaran matematika SD. Tapi sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Jessica Siagian dengan NIM 19113447. Yang kedua ada Irene Tiara Tabeta dengan NIM 1911340102. Yang ketiga ada Maria Avelina Pascalia dengan NIM 1911342020. Yang keempat ada Chandra Kusuma Wardana dengan NIM 1911344129. Langsung saja, yang pertama kita akan mempelajari atau memahami pengertian dari Moodle atau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis web yang sering dikenal dengan konsep e-learning dan telah banyak digunakan oleh orang di seluruh dunia, khususnya universitas, sekolah, dan juga para praktisi pengajar. Nah, Moodle ini memberikan kesempatan kepada pengajar untuk mengontrol kegiatan siswa di luar jam tatap muka dengan adanya informasi seperti jumlah kunjungan, jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas, nilai, dan sebagainya. Berikutnya ada aktivitas pembelajaran yang didukung oleh Moodle. Yang pertama ada assessment, merupakan fasilitas yang digunakan untuk memberikan penugasan kepada mahasiswa atau siswa untuk pembelajaran secara online. Yang kedua ada chat. Chat merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses chatting atau percakapan online antara guru, dosen dengan siswa. Yang ketiga ada forum, merupakan fasilitas yang digunakan untuk diskusi secara online, dapat diciptakan dalam membahas suatu materi pembelajaran. Keempat ada kuis, merupakan fasilitas yang memungkinkan untuk dilakukan ujian ataupun tes secara online. Yang kelima ada survei, merupakan fasilitas yang digunakan untuk melakukan survei atau jejak pendapat. Yang keenam ada notification and messaging preference, berisi pengaturan terhadap fitur notifikasi, pesan, dan lainnya, sehingga siswa dapat menentukan apakah akan menghidupkan atau menonaktifkan notifikasi. Yang ketujuh ada scan QRS, yaitu fitur yang dapat digunakan untuk login atau membuka course di aplikasi sehingga memudahkan pengguna untuk membuka course atau activity tertentu di Moodle. Berikut ini adalah kelebihan dari Moodle. Yang pertama itu aplikasi ini dapat diunduh secara gratis oleh pengguna melalui akun resmi dari Moodle itu sendiri. Yang kedua, cocok untuk media ajar online. Moodle merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis web. Yang ketiga, mudah digunakan. Moodle dirancang sedemikian rupa sesuai kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, keamanan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas dan berbagai teknik keamanan situs. Yang kelima, adanya fasilitas kuis sehingga tugas dan pemberian nilai dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, struktur materi pengajaran yang rapi dan dapat dibuat dalam berbagai kategori. Dan yang terakhir adalah tersedianya paket bahasa yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa maupun pengajar. Selanjutnya, kekurangan Moodle. Yang A, memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem Moodle. Yang B, perlunya tenaga ahli untuk membangun sistem e-learning-nya. Yang C, membutuhkan biaya lebih. Yang D, memerlukan hardware khusus. Yang E, harus menginstal aplikasi khusus.
Selanjutnya, pengertian Learning Management System atau LMS. Secara umum merupakan sebuah perangkat lunak yang khusus dirancang untuk melakukan distribusi, membuat, dan melakukan pengaturan terhadap konten pembelajaran. Karena memang berbasiskan sebuah aplikasi digital, selain akan lebih mudah para guru di dalam merencanakan sebuah pembelajaran dengan cara online. Learning Management System juga akan memudahkan para siswa untuk dapat mengakses konten-konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Ciri-ciri Learning Management System menggunakan layanan self-service dan self-guided. Dan yang kedua, penilaian formatif dan sumatif. Yang ketiga, pembelajaran dapat dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Dan yang keempat, pengumpulan dan penyampaian konten pembelajaran lebih cepat. Dan yang terakhir, ada manajemen kelas dan penggunaan dapat dipilih. Kelebihan dari LMS yaitu yang pertama, mempermudah tenaga pendidik untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran untuk siswa. Yang kedua, mempermudah guru dan siswa dalam berinteraksi, karena di LMS menambahkan forum diskusi. Dan yang ketiga, pembelajaran lebih efisien. Yang keempat, dapat membantu siswa dalam belajar mandiri. Di sini juga terdapat kekurangan. Yang pertama, koneksi internet harus stabil. Dan yang kedua, memerlukan kuota internet. Dan yang ketiga, memerlukan perangkat pendukung lainnya, seperti laptop, HP, ataupun sebagainya. Contoh penerapan, materi pembelajaran dalam format digital atau dalam bentuk file. Materi pembelajaran dapat berupa dokumen, presentasi, gambar, video link, URL, audio, dan juga animasi. Sumber belajar ini perlu diorganisir sesuai sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan dan digunakan pada saat pengembangan sistem pembelajaran daring ataupun online. Kesimpulan, yang pertama, Moodle adalah platform untuk membuat sebuah sistem aplikasi pembelajaran online berbasis website. Untuk penggunaan dari platform ini bersifat open source dan telah mendukung mobile friendly. Yang kedua, terdapat beberapa fitur yang dimiliki. Di antaranya adalah fitur personalized dashboard, multimedia integration, inline feedback, peer assessment, file management, dan progress tracking. Yang ketiga, kelebihan dari platform ini antara lain bersifat open source, fleksibel, mudah digunakan, terintegrasi dengan berbagai plugin, dan support mobile friendly. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai di sini hasil diskusi yang boleh kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.